Kalau jam segini jadi inget Abi. Abi sering bangunin sahur kalau hari Senin. Jadi kangen sahur bareng-bareng nih. Sahur ya? Ayo, rugi kalau nggak sahur. Sahur itu sunnah. Ayo bangun. Sahur, bangun dan cepatlah sahur. Jangan malas-malas, nanti imsak dan kesiangan. Makan yang manis-manis, bareng yang manis-manis, minum yang manis-manis, sama yang manis-manis. Oh, Ramadan, bulan penuh berkah. Oh, Ramadan, bulan penuh ampunan. Ramadan, bulan penuh kemenangan. Ramadan, bulan untuk kita semua. Ramadan, Ramadan, bulan penuh ampunan. Ramadan, bulan penuh kemenangan. Ramadan, bulan untuk kita semua. Abi, Abizar janji akan membuat Abi bangga. Jepri, Umi kangen sama Jepri. Terangkanlah jiwa yang berkabut. Umi pengen ketemu sama Jepri, walaupun di dalam mimpi. Masa telah tiada, kereta kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon kepadamu ya Rob, bimbing Abizar agar bisa menjadi pendakwah seperti Abi. Jadi pendakwah yang dicintai banyak umat dan menjadi pendakwah yang baik. Terima kasih ya Abi telah membimbing Abizar selama ini. Jadikan Abizar hamba yang dicintai Engkau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah berfirman di dalam kitabnya yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada sedikit pun celah dan kekurangan dari isi Al-Quran. Tidak ada. Sebab tidak ada celah sedikit pun, maka wajib bagi kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih hafal pujiannya? Tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa iya ayah bisa ngebimbing anak ayah biar jadi anak yang soleh. Ini orang-orang yang rindu akan surga. Ini orang-orang yang rindu akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umi Tatu tuh doanya apa ya? Buat Uje. Sampai Uje bisa jadi kayak begitu hebatnya. Tidak ada sesuatu di dalam hati ini kecuali Allah, 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 Allahu Rabbana wa Rabbakum. Allah Tuhan kita dan Tuhan mereka semua. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya Nurul Aini. Wahai Nabi, ibarat purnama, hiasan dunia, sasaran harapan. Wahai Nabi, ibarat purnama, hiasan dunia, sasaran harapan. Tiada yang menyamaimu, tiada yang menyamaimu, seluruh makhluk. Assalamualaikum. Aduh. Di malam molor. Waktunya sholat juga bukannya sholat. Biarin aja siram. Punya gas sekaliannya dibangun sama RC Ember. Biarin, biar lo bangun. Sholat! Rehan, nyak lo nih capek saban hari nyuruh lo sholat. Capek! Susah banget sih lo disuruh sholat. Lo tuh harus ingat umur. Lo udah tua. Bukan anak kecil lagi. Nya tuh jangan bawelnya. Nya, kalau orang sholat itu harus dari dalam hatinya, nggak boleh disuruh-suruh. Sini lo. Lu tuh ya ngeyel banget kalau dibilangin. Ada hadisnya. Kalau anak kagak mau disuruh sholat, boleh dipukul. Lagian juga,
Kalau lu kagak sholat, siapa yang bakal doain bapak lo, Rehan? Ini gosong ya. Situ deh kayaknya. Ya Allah, Rehan. Tega banget sih amannya lo. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustaz. Kamu kenapa kok lari-lari gini? Itu Ustaz, nyokap saya jadi orang galak banget. Memang nyokap kamu kenapa? Hah? Ya, nyuruh sholat sih. Kalau nyuruh sholat itu namanya bagus. Emang kamu mau kemana? Rencananya sih mau main. Ya udah, kalau mau main itu boleh. Sekarang gini, sholat itu adalah tiang agama. Coba kamu lihat rumah yang gede itu. Kira-kira kalau nggak ada tiangnya, jadi apa tuh rumah? Robo Ustaz. Ambruk kan? Iya. Nah, kita juga kayak gitu. Kalau nggak sholat, kita bisa ambruk. Terus yang kedua, sholat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita sholat, insya Allah kita akan terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Nah, jadi itu manfaat sholat. Gimana? Paham Ustaz. Nah gitu, jadi ibu kamu minta kamu sholat itu tujuannya bagus, ya? Iya. Ya udah, sekarang kamu sholat dulu aja, ya kan? Nggak lama kok, cuma 5 menit. Yaudah, saya sholat dulu Ustaz ya. Ya. Sholat dulu Ustaz. Ya, gitu dong anak muda. Yang Keren. agama kan Ustaz? Benar, mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, ayo duduk. Iya. Aduh, Mi. Maaf ya, Mi ya. Kenapa? Kagak enak ganggu Umi lagi. Oh enggak. Kalau dari tamu kan mesti disambut, ya kan? Kan abis tamu pergi ngaji lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Gini, Mi. Kenapa? Ae pengen curhat. Curhat apaan? Ae seneng bener deh ngelihat Umi bisa ngedidik anak-anak Umi itu bisa jadi orang hebat. Apalagi almarhum Uje. Masya Allah ya Mi ya. Banyak yang cinta sama Uje. Alhamdulillah, itu semuanya atas izin Allah. Aduh ya Allah, Aye nih Mi ya. Kalau ngedidik anak, nyuruh anak sholat. Rasanya pengen titus. Nggak sabar gitu Mi. Jangan, kita harus sabar. Kalau ngedidik anak itu jangan emosi. Kalau emosi anaknya makin bandel, ya kan? Ya sebagaimana Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada para orang tua. Jadi kalau kita mau punya anak yang soleh-soleh, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu contoh. Apaan tuh Mi? Rasul bersabda, muru auladakum bis sholah. Artinya apa tuh Mi? Artinya adalah suruh anakmu untuk melaksanakan sholat. Terutama sholat wajib yang 5 waktu. Itu ada cara-caranya. Masalah umur. Kata Rasul, wahum abna'u sab'in wadribuhunna wahum abna'u ashrin. Hei para orang tua, suruh anakmu sholat. Dari mulai umur 7 tahun. Dan kalau umur 10 tahun kamu mau sholat, gebuk aja katanya. Hah? Boleh Mi dipukul? Anak Aye tuh udah SMA Mi, udah gede. Berarti boleh dipuk gitu ya Mi ya? Jangan juga lah. Enggak juga. Iya, Gimana dong? kalau Umi caranya gebuk anak itu ketika masih kecil umur 5 tahun kayak Uje, Aswan,
Ustadz Riyad, Ustadz Gi, semua ada Fajar Sidik, Menona. Itu mulai umur 5 tahun tuh kita ajarin dipukul sama duit. Pakai duit? Enak dong, Mi. Ya iya. Mau. Coba Indo dipukul sama duit sama suaminya, mau nggak? Sejuta kelepok gitu. Allah. Biar sakit kan kagak berasa ya. Agak berasa, Mi. Nah. Terus, Mi? Nah terus masalah tadi, jadi cara Umi tuh gitu. Saya bilang ayo sholat. Tetap kata-kata lembut, jangan ayo sholat. Ya anak udah serem duluan. Gak Jadi boleh, Mi. ya nggak boleh dengan lemah lembut. Nah dipukul ame duit umur 5 tahun. Bilang ayo sholat cepet no. Udah berjamaah di masjid. Ntar ketinggalan. Namanya anak paling sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu semuanya. Biarin aja. Biarin aja, Mi. Ya. Kan umur 5 tahun 6 tahun kan. 7 tahun waktunya sebetulnya. Tapi sebelumnya kalau bisa didik 5 tahun 6 tahun. Nah akhirnya kan anak mau kan. Nah, tapi kalau sudah umur 10 tahun itu jangan dibiasain pakai duit lagi. Lagi anak udah 15 tahun. Jadi dengan apa? Mereka pun nanti ngerti sendiri kalau udah biasa sholat. Kalau nggak sholat umur 15 tahun, nanti kalau dia nggak mau kita sudah didik dengan nggak mau sholat, maka dosanya tuh nggak sama orang tua. Nanti buat dia sendiri kalau sudah balik. Tapi kalau dia belum balik, dia sholat, pahalanya buat orang tua. Dia nggak sholat, nggak dosa. Ya, jadi kalau anak udah besar, kalau nggak sholat, dia itu dosa sendiri, buat dia sendiri, orang tua nggak kebawa. Kenapa? Karena orang tua sudah didik. Nah kalau dia sholat, pahalanya buat dia sendiri. Gitu. Kau adalah kisah yang terindah. Alhamdulillah semoga cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Salma? Nih aku udah ngumpulin uang. Mudah-mudahan cukup lah buat Adiba dan Abizar. Iya aku juga mau bantu mereka biar tambah pahala. Oh ya, Dava mana? Dava lagi ngambil uang di rumahnya. Ya udah kita susul aja yuk ke rumah Dava, sekalian kita ke rumahnya Diba. Ayo. Maaf ya Dava, tapi kami nggak perlu uang ini. Mendingan kalian simpen aja. Iya, aku tahu. Kalian pasti ngambil dari celengan kalian kan? Tapi kami bantu kalian berdua kan kita sahabat. Sahabat harus saling bantu. Udah ambil aja. Dava, makasih ya. Tapi Abi udah ngajarin kita kalau kita tuh nggak boleh minta-minta sama orang lain selama kita masih bisa usaha sendiri. Walaupun kita udah jadi anak yatim, bukan berarti kita harus bergantung kepada orang lain. Iya benar. Sebaiknya kamu simpan saja uang itu. Ya, kalian memang sahabat kami yang paling baik. Makasih ya. Kalian pasti senang punya ayah seperti Ustadz Jeffrey. Walaupun dia sudah meninggal, tapi dia masih dirindukan oleh orang banyak. Alhamdulillah, kita emang bersyukur punya ayah kayak Abi. Kamu pasti masih sedih ya? Kita kan gak boleh sedih. Soalnya kalau kita sedih, nanti Abi juga sedih. Kan Allah sayang Abi. Jadi kita harus ikhlas dan mendoakan Abi. Gitu. Benar, betul. Ayo, Yuk, let's go. Han, nyanyi dong. Kenapa sih dari tadi gonjreng-ganjreng nggak jelas? Kenapa? Gue lagi kepikiran nih. Kepikiran apaan? Kepikiran kapan gue berani sholat. Tadi di jalan gue ketemu sama Ustadz Agus. Dia nyeramain gue tentang sholat. Terus? Gue kepikiran. Ya elah, lu masih muda men. Ngapain sih mikirin sholat-sholat dulu? Udah nggak usah mikirin dosa sama mati. Kita santai-santai aja dulu ya kan? Masih muda, selau. Mendingan sekarang kita
Nyanyi, oke? Biar fresh. Yuk, mainkan. Kau buat aku galau di setiap malamku. BBM tak dibalas, hanya read saja. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak hamba. Jadikanlah dia anak yang soleh dan kembalikanlah ia ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dilema pun melanda tanpa ada jawabnya. Nyanyi dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Salam. Santai, santai. Duduk aja, duduk. Boleh ikutan nongkrong di sini? Silakan, silakan. Maaf nih kotor nih. Duduk ya, Tat. Biasalah anak muda yang nempatin Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Asik juga ya. Nongkrong-nongkrong di sini. Ya, beginilah, Tat. Kalau gitu boleh dong. Ya, saya ikutan nyanyi. Mainkan. Mau nyanyi gua apa Ustaz? Kebetulan saya ini suka sama grup slang. Wih, seleranya sama. Sama. Lagu slang ya? Seleranya Sama. sama. Cocok kita. Pernah berpikir untuk pergi dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Suara Ustaz keren banget, sumpah. Aduh. Ya, saya itu dulu sama almarhum, ya waktu masih muda-muda gini deh kayak kalian. Itu juga suka nongkrong sama-sama nih. Kita kumpul, main gitar, sampai nyari inspirasi. Dan dulu itu pernah hampir buat grup band, namanya Kun Fayakun Band. Wih, Serem banget tuh. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin mencinta, mencintaimu. Katakan, katakanlah kepadaku, apa Tuhan ada? Katakan, katakanlah kepadaku, apa Dia menyayangiku? Aku menunggu dan terus menunggu, menunggu waktu untuk mendengarmu. Aku menanti dan terus menanti, menanti hingga waktunya tiba. Mencintaimu itulah anganku, mendapatkanmu itulah harapku. Dicintaimu itulah anganku, itu yang ku mau. Tolong aku, tolonglah aku. Aku ingin dicinta, dicintaimu. Wah, ini ada suara panggilan yang dahsyat nih. Sepertinya harus stop dulu. Saya mau ke musola dulu ya. Mau ke masjid dulu. Oke? Iya Ustaz. Ya udah kalau gitu saya jalan dulu ya. Ustaz, Ustaz. Ustaz nggak nyuruh kita sholat. Tahu nggak? Nyuruh orang sholat itu haram hukumnya. Haram? Haram sih, Ustaz. Gimana ceritanya, Ustaz? Nah gini, coba kalau kamu nih ya lagi sholat, terus datang emak
nyuruh kamu ke warung. Kan batal sholatnya. Oh, Ya nggak boleh lah. Ustaz ada nih. Ya udah, kalau gitu saya jalan dulu. Nanti balik lagi ke sini, oke? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kalau kita sholat? Ntar kita lanjutin lagi nongkrongnya. Ya udah, yuk, mumpung ada Ustaz. Kau adalah kisah yang terindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap, Mbak? Udah. Nih, udah nyiapin Yasin juga. Mumpung 7 hariannya Uje, siapa tahu kalau kita doain, kita dapat pahala ngedoain Ustadz kayak Uje. Yuk, kita berangkat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mei, Ya, acara tahlil 7 harian Uci udah mau dimulai. sudah 7 hari, Oje masih banyak yang doain. Karena mereka semua sayang sama Jepri, Mei. Umi pasti bahagia kan? Iya, bahagia. Acara tahlil udah mau dimulai. Yuk kita ke sana, Mei. Mei ikut deh. Ustadz Jeffrey punya 2 teman yang suka ninggi-ninggiin suara. Yaitu Ustadz Topik Endut sama Ustadz ABG ya. Gak pernah tua. Kita naikin sedikit. Salatullah salamullah ala sering beliau lantunkan. Mudah-mudahan usaha beliau mengajak kita akan berbahagia di dalam kuburnya berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala Kamu pasti bahagia di sana, nak. Doa Umi nggak putus-putus dan akan selalu menyertai kamu. Umi sangat bangga sama kamu. Umi akan teruskan keinginan kamu yang belum tercapai. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Mas Abi, subhanallah ngajinya. Tapi ingat, ayat-ayat ini Mas Abi bukan cuma harus dihafal, tapi juga harus dipahami maknanya. Karena dalam ayat ini diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat begitu banyak, kemudian kita yang mendapatkan nikmat punya kewajiban untuk membalas nikmat Allah dengan beribadah kepada Allah. Makanya ketika ayat pertama Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Kemudian selanjutnya Allah minta kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka beribadahlah engkau kepadaku. Maka sholatlah kita kepada Allah dan hendaknya kita berkorban. Beb, biasanya apa sih yang dilakukan oleh Abi? Apakah Abi termasuk salah satu di antaranya? Insya Allah Abi itu termasuk salah satu di antaranya. Abizar kan sering dengar kalau Abi ceramah selalu diawali dengan kalimat tauhid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu adalah kalimat yang membesarkan Allah sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan Abi selalu rajin sholatnya. Dan yang lebih penting, kita sebagai orang tidak boleh sombong, karena sombong itu hanya milik Allah. Dan Abi Zara tahu siapa yang sombong? Ya, yang sombong itu adalah iblis. Betul apa Ustaz Agus? Jangan sampai sedikit pun Mas Abi punya sifat sombong. Karena dulu Abi tidak sedemikian. Om, sekali-sekali Abizar mau dong ketemu Ayah Oong di Jember. Ya, insya Allah nanti kita akan ke sana. Ayah Oong juga kangen sama Abizar dan juga sama kakak. Waktu Om ke sana, Ayah Oong sempat berpesan untuk Abizar dan kakak. Pesan apa, Om? Pesannya itu sama ya waktu Ayah Oong berpesan kepada almarhum Abi. Bro, setelah abang nggak ada, kira-kira yang bakal jadi penerus abang siapa ya? Kayaknya sih yang paling pantas anaknya. Insya Allah yang namanya buah jatuh tuh nggak jauh dari pohonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya tadi ngobrolnya asik sekali. Kita teman-teman pada ngumpul-ngumpul. Terus kebetulan Azaki buka omongan. Kira-kira setelah ini penerus almarhum siapa ya? Almarhum Uji itu menjadi seperti itu atas kemauan dan kehendak Allah. Bisa jadi sebagai penerusnya adalah di antara kalian semua. Bisa jadi Allah berkehendak yang menjadi penerusnya orang di luar Jawa atau dari tempat-tempat di mana-mana. Kalau kalian semua sebagai sahabat almarhum berkumpul dalam satu misi dakwah karena Allah, tanpa uji atau uji, kalian punya kewajiban untuk terus berdakwah karena Allah. Tidak perlu repot-repot mencari siapa pengganti dan penerusnya uji. Biar semua itu atas kehendak dan kemauannya Allah. Abizar mau belajar agar mempunyai hati yang luas seperti Abi. Insya Allah Abizar pasti bisa, ya.